Terus, nah, level perjalanannya sekarang. Tadi kan jalannya, levelnya. Saya tidak tahu kalian pejalan apa enggak. Kalau pejalan coba dicek kalian ada di titik mana untuk mencapai puncak. Paling awal itu awakening, kesadaran. Kalau sudah sadar, purification, pembersihan diri. Kalau sudah pembersihan, illumination, kita akan mengalami pencerahan. Kalau sudah tercerahkan, perfection, kita akan mengalami keutuhan, kesatuan, kesempurnaan dengan yang satu itu. Jadi para pejalan pencari kebenaran itu awalnya adalah kesadaran, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar tahu. Saya sudah tahu kok Pak. Terus gimana kalau sudah tahu? Ya sudah. Oh ya berarti bukan pejalan. Pejalan itu tahu terus sadar. Berarti saya harus melakukan ini Pak. Itu namanya sadar. Berarti saya harus begini Pak. Itu namanya sadar. Kalau sudah sadar itu biasanya orang ngerti, oh selama ini salahku banyak, selama ini aku keliru di sini, keliru di situ, ndak pas di sini, ndak pas di situ. Maka apa? Mereduksi kesalahan, purification. Ayo kita bersihkan diri kita. Kalau sudah sadar, bersih-bersih dulu. Jangan ujuk-ujuk digenjot. Pak, saya sadar sekarang Pak, mulai besok saya puasa terus, sholat tahajud terus dulu, nanti dulu. Ya itu ya Pak, ya bagus. Cuma coba muhasabah dulu. Selama ini ada kurangnya apa, kelirunya apa, ndak pasnya di mana, ayo diluruskan. Kalau bahasanya tasawuf kan ada takholli, ayo dibersihkan. Kalau sudah takholli, tahalli, baru diisi dengan yang baik-baik. Selama ini saya suka bohong Pak, saya mau jujur sekarang loh. Sebelum bertekad jujur, bohongnya tadi disingkirkan dulu. Oke, baru jujurnya dimasukkan. Itu namanya tahalli. Kalau sudah diisi yang baik-baik, akan mengalami iluminasi, pencerahan. Pencerahan itu berarti, kalau bahasa tasawufnya namanya makrifat. Kamu ngerti hakikat sekarang. Kamu ngerti, oh ternyata hidup ini cuma kayak gini toh. Oh berarti aku hidup ini disuruh ini toh. Itu namanya tercerahkan sudah. Kayak Buddha yang di bawah pohon Bodhi, kayak para nabi yang dapat wahyu pertama. Itu iluminasi. Kalau sudah begitu, nanti puncaknya adalah kita ilaihi roji'un, perfection, bertemu, bersatu, ketemu dengan kesejatian. Bersatu itu tidak harus kayak orang lupa, kayak orang ekstase. Bersatu itu hidup secara sadar bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap detik kehidupan kita, terus menerus. Itu berarti sudah perfect. Orang yang sadar bahwa kita itu levelnya hari ini masih tahu bahwa Tuhan itu selalu ngawasi kita, selalu dekat sama kita, belum sadar. Kalau orang sudah sadar, mengalami perfection itu tidak cuma ngerti itu, tapi sehari-hari, day to day, detik per detik selalu sadar akan kehadirannya. Itu berarti sudah perfect. Dan itu kelihatan dari tingkah laku kita sehari-hari. Itu level perjalanannya. Level perjalanan itu kayak stasiunnya. Nanti diadopsi dalam dunia tasawuf namanya makomat. Nah ini makomat versi Plotinus, bukan makomatnya Ghazali apa makomatnya Sufi yang lain. Jadi ini makomat gaya barat. Jadi ada awakening, ada purification, ada illumination, dan ada perfection. Nah, jangan dikira orang barat itu ngertinya cuma yang sekuler-sekuler sama yang hot-hot saja. Ya wong barat juga punya spiritualitasnya sendiri. Oke,
Terus, nah, untuk bisa ketemu dengan jalur yang benar tadi, kita butuh muhasabah. Kalau bahasa filsafatnya namanya kontemplasi. Hasibu anfusakum. Itu berarti kontemplasilah, berfilsafatlah, refleksilah, itu maunya itu. Oke, jadi menilai diri bukan menilai orang lain. Kita itu sering-sering kesusu menilai orang lain. Ndak, padahal diri kita sendiri perlu dinilai. Jalurnya gimana? Modenya ada mode purifikasi, ada mode instruksi, ada mode revelation. Purifikasi itu pembersihan diri tadi. Isinya apa? Virtus, kebajikan-kebajikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Jalurnya apa? Filsafat. Filsafat yang bisa mengidentifikasi kebijaksanaan, bisa tahu mana yang harusnya jalan, mana yang harusnya berhenti, mana yang harusnya duduk saja, mana yang harusnya berdiri. Ini namanya kebijaksanaan. Ilmu yang menggarap itu namanya hikmah, filosofi. Jadi hidup itu variabelnya banyak. Yang penting banyak, yang tidak penting banyak. Ada yang seolah-olah keliru tapi benar, ada yang seolah-olah benar tapi keliru. Itu makanya harus pas komposisinya. Dan yang bisa tahu itu filsafat. Harusnya kamu lari kok malah duduk, itu tidak bijaksana, hasilnya mesti jelek. Harusnya kamu duduk kok malah lari-lari, juga hasilnya jelek. Bijaksana itu rumusnya selalu pas. Kapan diem saja, kapan harus menyapa, kapan harus nembak, kapan harus diputus saja, kapan harus nyari yang lain, itu pas. Kalau kamu rumusnya ini keliru, membacanya tidak pas, ya kamu salah-salah. Waktunya nembak kamu diem aja, baru sudah ditembak orang kamu nangis-nangis, ngejar-ngejar, baru keliru, kamu salah terus rumusnya. Harus pas. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya keangkringan, kapan waktunya mandi, kapan, harus pas. Begitu kamu salah rumus, ya susah. Waktunya belajar kamu malah nonton TV, nanti begitu sudah saatnya buka buku kamu ngantuk. Waktunya harus tidur kok kamu malah bikin makalah, akhirnya tidurnya nggak berkualitas, makalahnya jelek. Nggak pas rumusnya. Jadi apa-apa harus pas. Yang ngerti kayak gini filsafat. Kalau ini tidak mampu, ada jalur kedua, jalur instruction. Pakai spiritual knowledge. Namanya teologi. Pak, saya tidak mampu Pak, mikir sendiri susah Pak. Ya sudah, pakai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Teologi, ajaran agama. Allah itu kan sayang sama kita, terus kita tidak usah capek-capek mikir deh, ini tak kasih yang instan, tinggal dijalankan. Namanya teologi, instruksi sifatnya. Itu namanya, ya isinya spiritual knowledge, pengetahuan-pengetahuan spiritual. Kita harus begini, kita harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah, itu langsung resepnya dari Tuhan. Namanya teologi. Kalau merasa belum tangguh untuk berpikir sendiri, ya pakai jalur teologi. Kalau mampu juga pakai jalur yang ketiga, namanya jalur teurgi. Kalau teologi itu cuma teori-teori, konsep-konsep. Kalau teurgi itu sifatnya pengalaman. Dapat wawasan dari pengalaman, itu teurgi. Kamu nolong orang lain, terus rasanya kok nyaman. Nah, ini pengetahuan teologi. Kalau teologi, kamu baca Quran, terus Quran nyuruh sedekah, terus kamu sedekah. Nah, ini teologi. Tapi kalau teologi, pengetahuannya kamu dapat dari praktik sehari-hari. Itu teologi.
Ya jalurnya revelation. Revelation itu sejajar sama intuition, sejajar sama ilham, sejajar sama wahyu. Pengetahuan namanya ilmu huduri. Pengetahuannya datang langsung dalam hidup kita. Kenapa datang langsung? Wong kita ngalami sendiri. Itu namanya teurgi. Hari ini Jogja kok panas sekali ya. Loh kok kamu tahu? Lah aku sekarang ada di Jogja. Itu teurgi. Hari ini Jogja panas. Dari mana taunya? Dari TV. Nah itu teologi. Jadi kalau teologi itu ajarannya sifatnya instruksi. Kamu tidak ngalami sendiri tapi terus ikut. Kalau teurgi kamu alami sendiri. Kalau filosofi ini jalur hikmah. Orang yang bisa berpikir mendalam meskipun nggak ngalami, dia bisa melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional, situasional, sehingga keputusannya pas. Nah, itu jalur filosofi. Oke, jadi cara kontemplasi itu, kalau kalian ingin muhasabah, ingin kontemplasi, dalam rangka melahirkan kesadaran tadi, baca sendiri dirimu, kira-kira kamu levelnya ada di mana. Kalau daya pikirmu luar biasa kuat, pakailah filsafat. Kalau tidak, ya pakai teologi. Kalau pemahaman agak susah, konseptual agak susah, pakai teurgi. Itu tiga jalur. Jadi tidak harus tafakur di kamar, tapi orang teurgi itu ya dari pengalaman sehari-hari dia ngambil pelajaran terus. Tapi yang filsafat itu tanpa harus ngalami, dia bisa melakukan refleksi. Apalagi yang dia alami. Kalau teologi itu sifatnya instruktif. Dia manut aja. Oh katanya orang pinter itu yang kayak gini baik. Oh katanya ulama ini kayak gitu baik. Al-Quran bilang kayak gini bisa bikin hati tenang. Sudahlah tak jalanin. Nah itu teologi. Nah, hidup kita untuk refleksi, untuk kontemplasi, ambil satu di antara tiga. Syukur bisa 2 di antara 3, syukur bisa 3 di antara 3. Kalau bisa 3-3-nya, kamu bisa luar biasa itu. Bisa jadi filosof beneran. Kalau hari ini kan filosof pura-pura. Pura-pura jadi filosof. Terus, nah ini di antara keywordnya Plotinus. Untuk berhadapan dengan Tuhan, itu God is not external to anyone, but is present with all things, though they are ignorant that he is so. Ini menjelaskan yang tadi ya. Tuhan itu tidak ada di mana-mana, tidak di luar diri kita, tapi dia ada dalam segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu termasuk kita itu ignorant. Ignorant itu bisa tidak tahu, bisa tidak peduli. Tapi kamu tidak peduli pun Tuhan ada dalam diri kita. Dan operatif itu maksudnya berperan. Tuhan itu sangat sayang terhadap kita, maka kamu peduli apa tidak terhadap dia, itu kan kamu bisa menikmati rasa sayang, rasa kasihnya Tuhan dalam hidupmu. Orang paling jahat sekalipun sok-sok ya beruntung. Hidupnya kadang ya nyaman, ya enak. Itu kan kerja Tuhan dalam dirinya. Dia tidak sadar sama sekali, bahkan tidak percaya. Orang ateis itu kan anti Tuhan, tidak percaya. Masa ada sesuatu yang namanya Tuhan. Tapi kan dia menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, meskipun dia tidak sadar. Tapi Tuhan nggak masalah, ya tetap di situ. Coba Tuhan pergi, dah aku tidak ada di situ, urus-urusanku sendiri, wassalam sudah. Tapi kan nggak. Mau kadang-kadang filosof-filosof ateis itu malah terkenal luar biasa. Kamu kaji, kamu pelajari, bukunya kamu beli. Loh itu kan di antara bukti bahwa Tuhan tidak di luar dari diri kita, tapi di dalam, dengan segala karakternya. Jadi ini inti teorinya Plotinus. Maka berbahagialah yang kamu sadar bahwa Tuhan ada dalam dirimu.
dan operatif, nggak cuma tahu tapi sadar. Sadar itu berarti operatif. Operatif itu berarti fungsional. Ada pengaruhnya terhadap hidupmu. Selama ini kamu cuma ngerti saja, tapi nggak berpengaruh. Buktinya apa? Kadang-kadang kamu sengaja salah, sengaja keliru juga nggak kaget, nggak ragu-ragu. Alah Pak, bohong dikit-dikit nggak apa-apa lah, terjang aja, santai aja. Lupa sholat, ala lupa, nggak ada hukumnya, santai aja, tenang aja. Karena kamu sering gitu, sering menyepelekan. Itu menunjukkan bahwa kamu tahu Tuhan itu ada dalam dirimu, tapi kamu cuekin. Ya untungnya Tuhan nggak tersinggung. Kalau Tuhan tersinggung, dikepruk kamu. Kamu sudah tiap hari dibantu, tiap hari dikasih fasilitas macam-macam, masih melupakan aku. Masih lebih penting pikiranmu sendiri, masih lebih penting gagasanmu sendiri, nafsumu sendiri, hasratmu sendiri, kan gitu. Tiap hari yang kita nomor satukan kan itu. Orang yang sadar ada Allah itu kalau mau ngapain aja, day to day, langkah demi langkah, merujuknya ke dalam. Selalu izin, ya Allah, kalau gini setuju ndak? Ridho ndak kalau gini, kan gitu. Harusnya kalau kamu sadar selalu, katanya saya Siti Jenar, dia lebih dekat dari urat nadi. Ngutip dari Al-Quran, akrobu min hablil warid. Lebih dekat hablul warid itu kan di sini, di otot yang ada di leher ini. Lebih dekat dari hablul warid berarti apa? Ini kan nyawamu, ini diputus saja kamu, wallahu a'lam bishawab. Maka Allah lebih dekat bahkan dari nyawamu sendiri dalam hidupmu. Oleh karena itu, hanya orang tidak pintar yang tidak sadar keberadaan Allah, dan hanya orang bodoh yang sudah sadar tapi tidak fungsional keberadaan Allah dalam hidupnya. Cuma ya untuk mencapai ke sini tetap latihan, pelan-pelan, jangan kesusu. Ya nanti habis ini sih kamu semangat, wah iya Pak, ini pingin praktekin, biasanya terus lupa. Sampai kamar aja sudah lupa. Harus kamu rancang sendiri pelan-pelan jalurnya tadi. Jadi untuk ketemu Allah kan tadi ada jalur-jalur itu, bisa filsafat, teologi, pengalaman sehari-hari. Dimulai dari kesadaran dulu, pelan-pelan membersihkan diri, kemudian mengalami pencerahan sampai perfection. Jadi kalau bahasanya sufi, makom demi makom. Jangan ujuk-ujuk pingin jadi wali yang sudah ekstase bersatu sama Allah. Enggak. Kalau ujuk-ujuk ke situ, ya lagi-lagi kamu tidak nyampe. Hasilnya paling acting ekstase, acting merindukan Allah, acting merindukan Nabi, padahal tidak, ya cuma acting aja. Harus masuk dalam dirimu, jangan cuma acting. Kamu kan nggak suka orang pencitraan, kamu juga jangan pencitraan di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dihapusi. Ya kalau manusia sih kamu kasih pencitraan mungkin mereka percaya. Kamu ke masjid pakai jubah, jenggotmu dipanjangin, wong takut sama kamu. Tapi kalau Allah kan nggak bisa kamu pencitraan kayak gitu. Kalau kamu nggak percaya, ya kalau kamu ke kampung misalnya, kamu pakailah jubah, jenggotmu dipanjangin dikit, pakai serban, datang paling awal, duduk paling depan. Kamu keluar masjid orang rebutan salaman. Itu karena pencitraan. Kamu cuma gaya tapi isinya nggak ada. Kayak artis tadi wali tadi. Jadi actionnya sih action wali, subhanallah, subhanallah. Tapi habis syuting ya sudah. Kayak kamu kan habis pakai serban pulang ke kamar, ya lagi-lagi buka laptop, yang dilihat itu, yang ditonton itu, yang dibaca itu. Kayamu juga begitu. Karena tadi waktu keluar cuma acting. Oke. Makanya jangan mudah ketipu oleh TV. TV itu semuanya acting. Wong memang tontonan. Tapi banyak orang marah, banyak orang ketipu hari ini gara-gara TV. Kamu ketipu oleh acting. Wong mereka juga acting. Seolah-olah gegeran. Sering loh seolah-olah gegeran itu. Nanti begitu waktunya iklan, ketawa-ketawa, salaman, ngabisin minum. Syuting lagi, take action, marah lagi. Gak bisa ini tadi, nanti iklan, minum lagi, ketawa-ketawa, peluk-pelukan. Ya 1-2 kali saya lihat begitu. Makanya kalian gak usah ketipu kalau wah ini gegeran, ini di TV gegeran ini. Padahal itu acting. Kalau gak gitu gak dibayar dia.
Kalau begitu wawancara kok, wah kita itu sama, nggak ada perbedaan, yang penting rukun aja, ya nggak sido syuting. Mesti harus gegeran ini, perspektifnya masing-masing. Nah itu namanya acting. Maka cukup TV aja yang acting, kamu nggak usah acting dalam hidupmu. Serius. Ya. Terus sekarang manusia. Dari semua gagasan awal kosmologi tadi, maka berdasarkan teorinya Plotinus, manusia itu punya 3 dimensi. Ada aspek bodinya. Body itu maksudnya fisik ya, bukan body kayak wow bodinya, bukan itu. Jadi maksudnya fisiknya. Ya, kamu kan sering pakai istilah body. Ya, jadi fisiknya, terus ada jiwanya, soulnya, terus spiritnya. Yang spiritual tadi termasuk entitas ketuhanan itu adanya di spirit paling dalam. Jiwanya namanya intuitive soul. Sifatnya intuitif. Pengetahuannya huduri, langsung. Baru setelah itu ada lapisan lebih luar lagi namanya jiwa. Jiwa itu ada 2, reasoning soul sama unreasoning soul. Yang satu lebih dalam, yang satu lebih luar. Reasoning soul itu akal, intelek. Jadi yang akalmu kerja, rasiomu jalan, itu reasoning soul. Bagian jiwa yang setengah. Bagian jiwa yang satunya lagi adalah unreasoning soul. Mentalmu, nafsumu, hasratmu, ambisimu, itu ada di unreasoning soul. Kalau body, yo dunia materi, nggak perlu saya jelaskan. Jadi hidupmu itu paling tidak ada 3 lapis. Atau kalau jiwa itu 2 lapis berarti 4. Intuitive soul yang paling dalam, kemudian reasoning soul lebih luarnya, lebih luar lagi unreasoning soul, dan yang paling luar itu material world. Tubuhmu, fisikmu, rambutmu, hidungmu itu material. Semakin ke dalam, itu semakin spiritual. Lapis pertama jiwa, unreasoning, hasrat, nafsu, ambisi. Makanya nafsu itu dekat sama materi. Karakternya biasanya karakter materi. Hasrat itu kebanyakan materi, unreasoning. Masuk ke dalam lagi ada reasoning soul, akal, intelek. Akal dekat dengan nafsu tapi juga dekat sama Tuhan. Kalau ingin akalmu canggih, akrablah dengan Tuhan. Jangan akrab sama nafsu, jangan akrab sama hasrat. Itu akalmu akan lebih jernih. Ketika akalmu lebih dekat sama nafsu sama hasrat, nanti nafsu sama hasrat bahkan sama materi akan jadi penghalangmu untuk ketemu dengan intuitive soul. Yang di situ ada unsur ketuhanan. Uraian ini nanti banyak dipakai oleh aliran-aliran tasawuf. Beberapa torekot pakai ini. Biasanya pakai istilah latoif, pakai istilah dengan dilebih komplekskan. Tapi secara umum isinya itu ada body, ada soul, ada spirit. Yang spiritual itu spirit, yang mental itu soul, yang body itu yang materi. Yang materi itu pada saatnya akan musnah. Ya kalau tubuh kita kan pada gilirannya juga musnah. Yang unreasoning mengikuti materi karena karakternya materi, dia akan musnah. Yang reasoning ini tergantung dia nanti, dia lengketnya sama yang lebih dalam atau yang lebih luar. Kalau yang lebih luar pakai logikanya Plotinus, ya dia akan lahir kembali, dapat meter baru untuk menyelesaikan tugasnya biar ketemu Tuhannya. Kalau di kita itu ya, kalau dia lebih lengket dengan yang luar, maka akan menikmati indahnya neraka. Disiksa dulu sampai bersih,
sampai ke melekatan itu mungkin dengan yang nafsu duniawi habis, baru nanti bisa naik kelas ketemu intuitive soul, ketemu yang dimensi ketuhanan. Makanya para sufi itu biasanya menyarankan hasrat, nafsu, matter itu lemahkanlah. Ketika dia lemah, dia tidak akan bisa digantungi apa-apa, tidak akan bisa bikin orang tertarik, nggak akan bisa bikin orang melekat di situ kalau dia lemah. Tapi kalau dia kuat, biasanya ya menggoda reasoning soul untuk nempel di situ. Maka tadi ada purifikasi. Purifikasi itu membersihkan reasoning soul dari kotoran-kotoran mental, kotoran-kotoran material.